warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang hadiah pahala atau kiriman pahala. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melaksanakan ibadah sholat, lalu kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajar karena kita yang mengamalkannya. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa lalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajar karena kita yang mengamalkannya. Kalau kita bersedekah lalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajar karena kita yang mengamalkannya. Kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh lalu kita diberikan pahala oleh Allah, itu wajar karena kita yang mengamalkannya. Kalau kita berkurban lalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajar karena kita yang mengamalkannya. Kalau kita membaca Al-Quran diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajar karena kita yang mengamalkannya. Ditegaskan di dalam surah Az-Zalzalah, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji jarrah, sekecil biji jarrah pun kebaikan itu, maka akan didapatinya, akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila amal-amal yang kita kerjakan, kita niatkan pahalanya untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, pertanyaannya, apakah sampai? Apakah orang meninggal atau yang masih hidup bisa mendapatkan faidah, manfaat dari amalan yang kita kerjakan? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhaynata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat, apa hujju anha? Qala na'am, hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu, uqdallaha fallahu ahaqqu bil wafa. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa seorang wanita dari suku Juhaynah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya,
"Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya bernazar akan naik haji. Tetapi ia meninggal dunia sebelum mengerjakan haji. Bolehkah saya menggantikan hajinya, ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? Qala na'am, ya boleh. Huji anha, naik hajilah menggantikan dia. Perhatikanlah, umpama ia berhutang, tentu engkau bisa membayar hutangnya, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini bisa kita pahami, orang yang bernazar akan melaksanakan ibadah haji, yakni ibunya dalam hal ini, sebelum melaksanakan ibadah haji ia meninggal duluan. Lalu kemudian ada etikat baik, anaknya ingin menggantikan, ingin membayar hutang haji ibunya. Maka kata Rasul, huji anha, hajilah kamu untuk menggantikan nazar haji ibumu. Yang punya hutang nazar haji, ibunya yang sudah meninggal dunia. Sementara yang membayarnya anaknya yang masih hidup. Maka amalan anak yang masih hidup dapat membebaskan hutang ibunya yang sudah meninggal dunia. Berarti ibunya mendapatkan faidah, manfaat, kebaikan, pahala dari amalan anaknya yang masih hidup. Nah, berarti pahala, hadiah pahala sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, sehingga terbebaslah hutang nazar haji ibu tersebut. Tentunya sebagai anak harus berbakti pada kedua orang tua. Itu yang pertama. Kita lihat hadis selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang masih hidup. Sebuah hadis bahwa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana al-fadlu radifa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun min khash'am, faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikil akhari, faqalat, inna faridatallahi adrakat abi syekhan kabiran la yathbutu ala rahilati apa huju anhu, qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada, rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia menceritakan, yakni Ibnu Abbas pengiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang seorang wanita dari suku Khash'am. Lalu Ibnu Abbas melihat dia, wanita tersebut, dan wanita itu melihatnya Ibnu Abbas, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya memalingkan wajah Ibnu Abbas ke arah yang lain. Saat itu wanita tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni, ketika kewajiban haji datang kepada ayah saya, ya Rasulullah, sementara ia sudah tua, nggak bisa naik kendaraan lagi, bolehkah saya, anaknya nih, menggantikan hajinya? Apa jawaban Rasul? Yakni, qala na'am, boleh. Nah, hal ini terjadi pada haji wada. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa seorang anak wanita yang menggantikan
haji bapaknya yang sudah tua. Karena tua, tidak sanggup untuk naik kendaraan, yang mungkin karena faktor umur, atau mungkin sudah ada penyakit dan lain sebagainya, sehingga intinya tidak sanggup. Akhirnya digantikanlah oleh anaknya. Maka dalam hal ini anaknya yang menggantikannya mendapatkan pahala dari amalan hajinya, dan juga karena niat menggantikan ayahnya dalam melaksanakan haji, maka ayahnya pun mendapatkan pahala dari amalan anaknya. Maka orang hidup bisa mendapatkan faidah manfaat dari amalan orang lain yang masih hidup pula. Ya, tentunya sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua, ya, itu salah satu contohnya. Kemudian hadis selanjutnya, An Ibnu Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaik an syubrama labbaik an syubrama labbaik an syubrama. Qala man syubrama? Qala akhun li aw qaribun li. Qala ahadasta an nafsik? Qala uji an nafsi thumma uji an syubrama. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang berkata ketika melaksanakan ibadah haji, labbaik an syubrama, labbaik an syubrama, labbaik an syubrama. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah dalam rangka menggantikan hajinya Syubrama. Rasul mendengar. Lalu Rasul bertanya, man Syubrama? Siapa sih Syubrama itu? Lalu laki-laki itu menjawab, sahabat karib saya ya Rasulullah. Rasul bertanya, apakah kamu sudah melaksanakan ibadah haji? Belum ya Rasul. Oh, kalau begitu kamu dulu melaksanakan ibadah haji, baru setelah kamu sudah melaksanakan ibadah haji, boleh kamu melaksanakan haji untuk Syubrama, yang kita sebut dengan badal haji. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa orang yang melaksanakan haji dalam rangka untuk menggantikan haji orang lain, syaratnya harus sudah melaksanakan ibadah haji terdahulu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang dibadalkan hajinya, ya sebab uzur, mungkin sakit, atau memang tadi seperti sudah tua renta, nggak sanggup untuk melaksanakannya, atau memang sudah meninggal dunia, maka boleh dibadalkan haji kepada orang lain. Yang orang lain ini tentunya sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, berarti orang yang dibadalkannya mendapatkan pahala, apakah dia itu yang dibadalkan masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka tetap ia mendapatkan pahala dari amalan orang yang menghajikannya. Berarti mendapatkan faedah, manfaat, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang lain yang mengerjakannya. Berarti sampai pahalanya. Kemudian ketika Rasulullah SAW berkurban 2 ekor gibas putih, Rasulullah berniat begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, kurban ini dari saya, pahalanya untuk saya, juga untuk keluarga saya
dan untuk umat saya. Ini yang berkurban Rasulullah. Nah, cuman dalam niatnya Rasulullah meniatkan pahalanya untuk keluarganya, juga untuk umatnya. Makanya di dalam ibadah kurban disunahkan orang yang berkurban yakni niat pahala untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau untuk bapaknya, ibunya, kakeknya, mertuanya, gurunya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Maka disunahkan untuk berniat menghadiahkan pahala kurbannya untuk mereka. Maka dalam hal ini sampai pahalanya, dan orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan faedah manfaat dari amalan kurban orang yang hidup. Bahkan di dalam penjelasan kitab Bariqatul Muhammadiyah juz 2 halaman 99, ay ja'ala thawabahu li ummatihi wa hadha ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam anna al-insana yanfa'uhu amal ghairi wal iktidabih wa al-istimsaku bil urwatil wuthqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pahalanya kepada umatnya ini pelajaran dari Nabi bahwa amalan orang lain bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan mengikuti ajaran dan petunjuk Nabi ada suatu pegangan dengan tali yang teguh. Kita lihat hadis selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi syiyam soma anhu wali. Dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia sementara ia berhutang puasa, maka walinya boleh menggantikan puasanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang meninggal dunia dan punya hutang puasa yang belum dibayarnya, belum sempat membayar, sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hal ini kata Imam Nawawi boleh, bahkan disunahkan kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i kepada walinya, yakni ahli waris keturunannya maupun sahabat karibnya, untuk mengkodokkan puasa yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi boleh yang punya hutang, yang meninggal, sementara yang mengkodokkan, menggantikan puasa anaknya yang masih hidup atau kerabatnya, maka lunas hutang puasa yang telah meninggal. Kalau sudah lunas, terbebas, ya. Berarti orang mati yang meninggal dunia mendapatkan faedah, manfaat, dan sampai hadiah pahalanya yang dikirimkan dari orang yang masih hidup. Para pemirsa yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jiwa orang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang meninggal dunia sementara masih punya hutang. Biasanya kalau terjadi di lingkungan kita, ketika jenazah akan disolatkan, kemudian sebelum itu ada salah satu dari kerabatnya, dia menyampaikan kepada para jamaah sekalian, apabila almarhum atau almarhumah semasa hidupnya punya hutang piutang, agar kiranya para jamaah untuk mengkonfirmasi kepada kami keluarganya agar hutang piutang tersebut bisa diselesaikan. Nah, dalam hal ini yang punya hutang, yang sudah meninggal, yang membayar anaknya, kerabatnya yang masih hidup. Tentunya ketika dibayarkan hutang itu maka lunas, sudah tidak menjadi beban lagi bagi si mayit. Berarti amalan orang hidup bisa memberikan faidah, manfaat, kebaikan, pahala yang bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jelas. Selanjutnya, man shalla alaihi thalatha sufufin faqad aujaba. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang mensolatkan jenazah 3 saf, maka jenazah tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, kemudian fardu kifayah kita mensolatkannya. Nah, yang sudah meninggal dunia tidak bisa melaksanakan apa-apa. Jangankan dia suruh sholat, dia beramal, batuk aja dia nggak bisa. Sementara yang beramal, yang sholat, yang mendoakan itu orang yang hidup. Sholatnya orang hidup, mensolatkan jenazah dengan 3 saf, maka si mayit akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadirin. Yang beramal yang hidup, yang sholat yang hidup, yang mati nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebab amalan orang hidup, si mayit diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas amalan orang hidup memberikan faidah, manfaat, kebaikan, pahala bagi mayit. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang lain, la yamutu ahadun minal muslimin fatusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna ayyakunu mi'atan fayashfa'u lahu illa syufi'u fi. Rawahu Tirmidzi. Setiap orang Islam yang meninggal dunia disembahyangkan oleh kumpulan umat Islam sampai 100 orang. Wah, luar biasa. Maka yang 100 orang ini fayashfa'u bisa memberikan bantuan, syafaat buat orang yang disolatkan, yang sudah meninggal. Dan orang yang meninggal, yang si mayit mendapatkan syafaat. Subhanallah. Yang meninggal gak bisa ngapa-ngapain. Yang sholat, yang hidup, banyak jumlahnya, 100 orang. Maka dari setiap orang bisa memberikan syafaat bagi si mayit, bantuan, pertolongan buat mayit. Ini luar biasa. Artinya amalan orang hidup memberikan faedah, manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat hadis selanjutnya, yakni An Ibnu Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat
apa yang fauka in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Qala fa inna li mahrufan fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang pria bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bahwasanya ibu saya telah meninggal. Adakah manfaat kalau saya bersedekah, berwakaf ya, untuk ya Rasul? Kata Rasul, qala ya, ada manfaatnya. Maka orang tersebut, ya Rasulullah, saya ini punya sebuah kebun. Ya, saya niat untuk saya wakafkan. Saya meminta Anda menjadi saksi bahwa kebun saya ini saya sedekahkan, saya wakafkan, yang pahalanya untuk ibu saya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini cukup jelas, terang, bahwa yang mewakafkan, yang bersedekahkan anaknya, yang diniatkan pahalanya untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, maka ibunya mendapatkan pahala, kebaikan, faedah, manfaat dari amalan anaknya. Oleh karena itu, apapun yang kita sedekahkan, sedekah harta, atau kita wakafkan, wakaf Quran, wakaf sejadah, wakaf untuk fasilitas pembangunan masjid, musola, dan lain sebagainya, atau pesantren, fasilitas umum lainnya, maka kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, guru-guru kita, leluhur kita, dan lain sebagainya, maka mereka mendapatkan faidah, manfaat, pahala, kebaikan dari amalan kita. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya. An Abdullah bin Abbas anna Sa'd bin Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alayka nadrun lam taqdihi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam iqdihi anha. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang nazar hutang ibunya yang belum dibayar, tapi ibunya meninggal dunia duluan. Maka kata Rasul, bayarlah nazar itu untuk menggantikan ibunya. Hadis ini menjelaskan tentang hutang nazar yang dibuat oleh seorang ibu yang sudah meninggal, maka anaknya boleh menggantikan atau membayar nazar ibunya yang sudah meninggal, agar ibunya di akhirat terbebas dari hutang nazar. Ya, amalan orang hidup lagi-lagi memberikan faidah, manfaat, kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat hadis selanjutnya, yakni An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi uqtulitas nafsuha wa lam tusi wa zunnuha law takallamat tasaddaqat apalaha ajrun in tasaddaq anha. Qala na'am. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, bahwa ibu saya meninggal tiba-tiba. Saya kira kalau beliau ngomong aja sebelum wafat, ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah menggantikannya, ya Rasul? Kata Nabi, ya, maka dia mendapatkan pahala. Dalam hadis ini dinyatakan boleh bersedekah menggantikan mayit.
Bahkan bukan saja boleh, dianjurkan. Dan pahala sedekah itu sampai kepada mayit dan berfaedah pula untuk orang yang bersedekah. Nah, jelas jadinya lagi-lagi si mayit mendapatkan pahala, kebaikan, faedah, manfaat dari amalan orang hidup. Kita lihat hadis selanjutnya. An Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala baina ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atahum ra'atun faqalat inni tasaddaqtu ala ummi bi jariyatin wa innaha matat qala faqala wajaba ajruki wa raddaha alaikil mirath. Qalat ya Rasulullah innahu kana alayka shawmu syahrin afa asubu anha. Qala sumi anha. Qalat innaha lam tahujja qat afa hujju anha. Qala hujji anha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Buraidah, ya, diriwayatkan dari bapaknya, semoga Allah meridainya. Ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang wanita datang dan bertanya, saya bersedekah ya Rasulullah seorang budak jariah kepada ibu saya. Setelah bersedekah, tetapi ibu saya meninggal dunia setelah itu. Apa kata Rasul? Kamu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena sedekahmu, yakni berupa seorang jariah. Dan kamu pun, yakni jariah itu, budak itu kembali kepadamu, yakni sebagai harta pusaka atau harta waris peninggalan. Wanita tadi bertanya lagi, ibu saya punya utang puasa 1 bulan, bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Rasul, puasalah untuk menggantikan dia. Wanita tadi bertanya, ibu saya belum haji ya Rasulullah, bagaimana? Maka kata Rasul, hajikanlah engkau. Hajilah engkau untuk menggantikan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Terang, jelas hadis ini bahwa orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan faidah dan manfaat dari amalan orang hidup. Ya, dia punya utang puasa, lalu dikodokkan puasanya, maka utang puasanya menjadi lunas. Belum haji, mungkin dilaksanakan haji oleh anaknya dalam rangka misalnya badal haji, maka orang tuanya mendapatkan pahala, faedah dan manfaat. Sedekah untuk, ya, pahalanya untuk orang tuanya sampai mendapatkan pahala, manfaat. Kita lihat hadis selanjutnya. An Miqal bin Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Miqal bin Yasar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, rawahu Abu Dawud. Bacalah Yasin pada mayit kalian. Hadis ini dengan jelas mautakum, yakni pada mayit kalian artinya. Makna mauta itu mayit. Ya. Nah, dalam hadis ini dinyatakan orang yang sudah meninggal dunia kemudian dibacakan Yasin, maka orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan faidah, pahala, kebaikan dari bacaan Yasinnya orang hidup yang diniatkan hadiah pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Sampai-sampai dalam hal ini bahwa Imam Abu Dawud memberi judul hadis ini dengan babul qurrati indal mayyit, artinya bab membaca ayat di hadapan orang mayit. Subhanallah. Jadi jelas
Menurut hadis ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya membaca surah Yasin di hadapan mayit, yang tentunya pahalanya untuk mereka. Bahkan dalam penjelasan para ulama, ya, orang yang membaca Yasin maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga si mayit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit. Dan si orang yang hidup tersebut mendapatkan pahala juga, ampunan, mendapatkan kebaikan, serta dimudahkan urusan-urusannya. Itulah diantara faidah keutamaan orang yang membaca surah Yasin. Kita lihat hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn faqala innakuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahadukuma fakana la yastatiru minal bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimati thumma akhraja jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfayn fagharaza fi kulli qabrin wahidah qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia melewati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, kedua-duanya ahli kubur yang dimaksud itu sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Ini yang seorang karena buang air kecil kemudian tidak bersuci, yang seorang lagi tukang adu domba, tukang fitnah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah pelepah kurma itu, ditancapkan, ditanamkan pada masing-masing kuburan. Lalu sahabat bertanya, lima fa'alta hadza? Kenapa dibuat begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, la'allahu yukhaffafu. Mudah-mudahan kedua-duanya dapat meringankan siksanya selama belum kering. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam memahami hadis ini, ahli kubur, dua orang ahli kubur mendapatkan keringanan dari amalan Nabi. Pertama, Nabi Muhammad SAW menancapkan pelepah kurma, sampai kata beliau, la'allahu yukhaffafu ma lam yaibasa, yakni selama pelepah kurma ini belum kering, semoga Allah memberikan keringanan siksaannya. Berarti kenapa kok pelepah kurma ini bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan siksaan? Yakni karena pelepah kurma, segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Jadi pelepah kurma juga bertasbih. Nah, tasbihnya ini bisa memberikan keringanan siksa bagi ahli kubur. Yang kedua, ada yang memahami bahwa karena berkat amalnya Rasul, amaliyah Rasul, perbuatan Rasul dengan menancapkan yakni dua pelepah kurma ini ke masing-masing kubur, dengan amalan tersebut maka diringankan siksanya ahli kubur tersebut. Berarti ahli kubur mendapatkan faidah, manfaat dari amaliyah, dari amal perbuatan Nabi maupun dari tasbihnya pelepah kurma. Segitunya pelepah kurma, tasbih, bertasbih. Lalu bagaimana kita manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita mendoakan tentunya kita lebih mulia
ketimbang daripada pelepah kurma. Tentunya yakni bacaan kita, tentunya istighfar kita, doa-doa kita yang kita berdoa, yang amalia kita, pahalanya kita hadiahkan untuk ahli kubur, mereka mendapatkan faedah manfaat ahli kubur tersebut. Kita lihat hadis selanjutnya, yakni kana sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yusalu, rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan mayit, dipendam mayit di dalam tanah. Ya, kalau masa Nabi di padang pasir, beliau nggak langsung pulang. Rasulullah setelah memendamkan mayit, beliau berhenti, berdiri sebentar, waqafa alaih, berdiri di atas kubur. Apa? Istaghfiru li akhikum, mengajak para sahabatnya, sahabat, mohon ampunlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ampunannya kita tujukan untuk saudara kita si mayit ini. Dan juga berdoa kepada Allah agar supaya si mayit ini diberikan ketabahan, juga ditetapkan iman dan Islamnya. Kenapa? Karena si mayit ini mulai ditanya. Bisa kita ambil pengertian dari hadis ini bahwa istighfarnya orang yang hidup bisa memberikan faedah manfaat buat orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kita dalilnya jelas, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Juga wali ikhwanina alladzina, dosa saudara-saudara kami yang dimana mereka yang sudah mendahului kami, yakni dalam keadaan beriman. Jelas istighfar kita bisa memberikan faedah manfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita juga Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung untuk diri saya, orang tua saya, juga orang yang dimana punya hak dan kewajiban, tapi saya tidak mampu menunaikan hak dan kewajiban mereka. Contoh yang terdekat di lingkungan kita, pada istri, kita tidak mendidik, memperhatikan dengan baik, karena istri adalah amanah, menyanyiakan amanah adalah khianat, dosa. Maka kita berdosa kepada Allah, kita mohonkan ampun kepada Allah yang ampunannya untuk istri kita, supaya kita dibebaskan dari dosa. Pada anak-anak kita, mungkin kita terlantar, tidak kita berikan pendidikan yang baik, sehingga kita abaikan, karena anak adalah amanah. Maka kita berdosa kepada Allah, kita istighfar untuk anak kita. Mungkin kepada orang yang telah berjasa kepada kita, kepada tetangga kita yang kurang kita perhatikan, di mana di antaranya yang punya hak dan kewajiban, yang mestinya kita melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada mereka. Pada tetangga kita tidak peduli, kepada orang susah kita tidak peduli, pada yatim piatu, para fuqara dan lain sebagainya, kita tidak peduli terhadap mereka. Kita mohon ampun kepada Allah yang ampunannya untuk mereka,
untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Nah, disinilah istighfar niat kita bisa memberikan faedah, manfaat dan kebaikan serta ampunan bagi mereka baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Di dalam surah At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh anak cucu mereka akan iman itu, maka alhaqna bin dzurriyyatahum, kami, kata Allah, akan menghubungkan anak cucu mereka dengan mereka dengan tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, seorang ulama akhir kurun ketiga Hijriah, meninggal 310 Hijriah, pengarang tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Beliau menafsirkan ayat tersebut begini. Pertama, anak cucu orang mukmin diangkat derajatnya dalam surga bersama bapaknya yang mukmin, walaupun amalnya tidak sebanyak amal bapaknya. Ini hubungan keimanan sangat penting ini. Bapaknya beriman, sujud kepada Allah, taat kepada Allah. Iman itu diikuti, diwariskan kepada anaknya. Anaknya mengikuti. Anaknya, anak cucunya, mantunya sujud kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan amal soleh, apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, mengikuti keimanan orang tuanya, keimanan para leluhurnya, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga orang tua dengan keturunannya. Dan anak cucu orang mukmin diangkat derajatnya dalam surga bersama bapaknya yang mukmin, walaupun amal anak cucunya tidak sebanyak amal bapaknya. Subhanallah. Lalu kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, yang kedua, anak-anak orang mukmin yang belum balik kemudian meninggal, maka dimasukkan dalam surga bersama bapaknya, berkat amal bapaknya, berkat keimanan bapaknya, walaupun anaknya yang belum balik itu belum sempurna. Subhanallah, luar biasa ikatan iman ini. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Abu Ja'far, anak cucu orang mukmin diberi pahala sama banyaknya dengan bapaknya. Luar biasa. Nah, jelas dari sini bahwa bapak bisa memberikan faedah manfaat, bahkan keimanan mereka bisa mengangkat derajat anak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai anak yang terkadang kita belum mampu membalas kebaikan orang tua sudah meninggal dunia. Kita semasa hidup orang tua, terkadang kita justru banyak menyakiti orang tua dengan berbagai kasus yang dikerjakan anak. Terkadang tanah orang tua dijual tanpa dikasih tahu orang tua sebelumnya. Terkadang dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua. Terkadang banyak kedurhakaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Mulai saat ini, marilah, orang tua itu adalah keramat kita. Keramat. Mereka yang masih hidup, mari kita rawat dengan baik. Kita perhatikan mereka. Mudah-mudahan dengan sebab bakti itu, nanti kita akan menjadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan, bahkan karena kebaikan orang tua bukan hanya sebatas di dunia, di akhirat nanti. Inilah sebuah ayat yang menjelaskan tentang
keimanan orang tua nanti bisa mengangkat derajat anak ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itulah berbagai hadis-hadis secara umum bahwa orang hidup bisa memberikan faidah dan manfaat baik kepada orang telah meninggal dunia maupun masih hidup, yang pada intinya adalah mari kita banyak beramal soleh untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita fatihahkan mereka, banyak istighfar untuk mereka, kita baca Quran, pahalanya kita niatkan untuk mereka, kita bersedekah, pahalanya kita kirimkan untuk mereka, kita wakaf, pahalanya untuk kita kirimkan untuk mereka. Apapun amal soleh yang jelas mereka mendapatkan faidah, manfaat, kebaikan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab amalan orang hidup. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah. Usikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.